dari yang kemudian kita kaji, kita pelajari, selain hadis Aisyah tentang Rasulullah SAW biasa berbuka puasa dengan air atau kurma, kemudian beliau menunaikan sholat maghrib, ya, ini juga ada hadis lain tentang berbagi buka puasa yang dilakukan oleh Rasulullah bersama para ahlu sufah di Masjid Nabawi, di mana kalimat Nabi SAW itu sangat jelas, ya, syurbatum minal ma', ya, seteguk air atau sehirup susu atau sebutir kurma sebagai sedekah untuk memberikan makanan buka puasa kepada saudaranya. Jadi kalau kita bayangkan seteguk air, sehirup susu atau sebutir kurma, itu betul-betul berarti minimalis, ya, ketika berbuka puasa langsung pada saat itu. Baru kemudian ya memang kebiasaan pada waktu itu apa yang disebut sebagai asya, ya. Asya, makan malam itu, bahkan ada para sahabat itu yang makan malamnya bukan sehabis maghrib tetapi sehabis isya atau bahkan sehabis melaksanakan sholat sunnah seba'da isya. Jadi memang ini mungkin juga terkait dengan kebiasaan pada masa tersebut tentang jam makan malam, gitu ya. Ini juga menjadi hikmah tersendiri barangkali. Kalau tadi Bunda katakan juga bahwa memang pelatihan menahan atau mengendalikan hawa nafsu, mengontrol hawa nafsu itu kan satu hal yang akan sangat penting bagi produktivitas, gitu ya. Orang yang bisa mengendalikan hawa nafsu tentu adalah orang yang bisa nanti produktif, tidak mudah dikuasai oleh hal-hal yang bersifat emosional, tidak mudah menyerah ketika ada tekanan-tekanan yang berat, gitu ya, tidak mudah untuk patah ketika kemudian ada tantangan-tantangan yang berat, gitu. Nah, ini memang penting juga untuk kemudian menyampaikan kepada kita, keluarga kita, rekan-rekan kita, bahwa menahan hawa nafsu itu bukan hanya pada saat puasanya, tapi juga saat berbuka puasa. Yang saya kadang-kadang kalau sudah antri, ya, di rumah makan atau antri membeli sesuatu, sudah waktunya mepet buka puasa itu, kadang-kadang kelihatan aslinya semua. Kelihatan pokoknya harus aku dulu, pokoknya kalau keserobot sedikit langsung, ya, ada cekcok luar biasa. Kan ini berarti ada satu titik kritis, ya. Titik kritis kita ketika kemudian mengendalikan hawa nafsu yang seharian ini apakah akan goal atau tidak, itu kan di innamal a'malu bil khawatim, ya, sesuatu itu terlihat hakikatnya pada penutupnya. Penutupnya puasa pada saat berbuka itu juga akan kemudian memperlihatkan hakikat sejauh mana kontrol, sejauh mana kendali kita terhadap hawa nafsu. Tentang keutamaan kalau sudah terhidang makan dulu, ya, itu memang ada, ya, yang menyampaikan satu keutamaan, ya. Rasulullah SAW menyampaikan bahwa yang terhidang, ya, seharusnya dimakan dulu baru kemudian melaksanakan sholat. Tetapi tentu kita bisa menskenario agar tidak semua hal terhidang sebelum sholat, gitu ya. Nanti kita bisa menskenariokan agar kita menggelar makanan yang lebih besar itu seba'da sholat. Sebelum sholat hanya hal-hal yang ringan, hal-hal yang menjadi wasilah kita untuk berdoa, dhahabat dhama'u wa batalatil uruqu wa thabatal ajru, insyaallah, untuk mewasilahi kita supaya bisa berdoa, telah basah kerongkongan, telah teraliri, ya, tenaga kembali urat-urat, gitu, dan kemudian telah tertetap pahala di sisi Allah, insyaallah. Itu doa kita. Jadi saya kira kalau menurut teman-teman di medis pun lebih sehatnya begitu, gitu ya. Karena pencernaan kita tidak shock langsung dari kosong kemudian langsung banyak, gitu. Itu kan terlalu mengagetkan bagi sistem pencernaan kita yang sudah diistirahatkan selama beberapa waktu. Dia perlu di setel dengan setel kendo dulu, istilah orang Jawa, baru kemudian nanti setelah itu mendapatkan beban yang berat untuk makanan yang lebih besar. Demikian, Allah a'lam bishawab.